Ketika BI kemarin mengumumkan akan menggarap e-rupiah atau digital money atau cryptocurrency, semua seakan menengok ke Bosman. Ingat lo ya, seakan, bukan sebenarnya. Sambil berkomentar, akhirnya didengar juga ide Sontoloyo itu. Sama seperti SWF yang diklaim Bapak serba bisa. Faktanya, memang gak banyak yang tahu sejak 3 tahun yang lalu kata SWF, Sovereign Wealth Fund, yang diinisiasi kita akhirnya diterima. Namun bukan oleh inisiatornya, tapi oleh pejabat berkuasa yang diklaim olehnya. Semua mudah kok membuktikannya. Ada rekam digital siapa yang pertama mengatakannya. Solusi ekonomi adalah pakai SWF. Lalu sekarang diklaim yang lain. Ya nggak apa-apa juga. Emang kita masalah? Ya enggak lah. Kita nggak baperan kayak buzzer. Kalau memang cinta NKRI, nggak masalah ide solusinya diklaim siapapun karena memang tujuannya untuk rakyat, bangsa, dan negara. Akhirnya SWF dipakai sebagai salah satu solusi ekonomi. Alhamdulillah. Lalu kita detailkan. Kita lihat konkret pengelolaan SWF tersebut seperti apa. Ternyata makin kesini makin jelas bahwa ternyata SWF-nya bukan MMT yang model modern monetary-nya. Lalu kita pada nanya, ini SWF model mana? Oh alah, masih ilmu kuno, masih old mind ternyata. Masih Keynesian juga ternyata. Masih pakai cara bank sistem atau dibaca bunga. Masih pakai pinjaman juga yang dibaca ya bunga juga. Masih pakai aset negara buat jaminan. Juga dibacanya digadai. Ya beda jauh ini mah. Ini model 1MDB-nya Najib Malaysia dulu yang rawan dikorupsi kalau seperti SWF ini dijalankannya. Gak nuduh loh ya bahwa ini akan mudah dikorupsi. Hanya rawan disalahgunakan. Ini ngingetin, jangan baper. Jadi hilang deh semangat kita bernegara yang bercita-cita menjadi the most powerful country di Southern Hemisphere. Atau Indonesia menjadi negara terkuat di belahan selatan Katulistiwa seperti cita-cita Mardigu Nation. Begitu tahu SWF-nya versi pejabat masih pakai Keynesian, kita jadi pesimis. Ilmu Michael Hudson dengan Hudsonian dengan MMT jauh beda langit dan bumi. MMT itu anti bunga, gak doyan sama bunga bank dan juga sistem perbankan klasik old mind, tetapi digital banking yang lebih cepat keputusannya dan paymentnya bisa berputar itu MMT. MMT lebih mengutamakan payment sistem banknya. Bank itu dipakai hanya untuk sistem pembayaran perputaran uangnya. Misalnya negara Tiongkok itu ya, uang paymentnya atau uang transaksinya berputar di masyarakat per tahunnya 10 kali PDB negara Tiongkok. Indonesia secara data payment transaksinya hanya 50% dari PDB. Jauh bos, kalian bernegaranya kurang pinter nih. Lalu akhirnya ada ide e-rupiah atau rupiah digital akan diluncurkan. Jreng, Bosman diminta lagi pendapatnya. Karena sejak 2 tahun yang lalu sudah bengok-bengok teriak pakai e-rupiah saingi e-renminbi. Jangan malah pakai yuan atau e-renminbi Indonesia. Dan akhirnya singkat cerita pokoknya sudah 2 aja ide Mardigu Nation dipakai atau diadopt. Kita tunggu langkah berikutnya. Berani nggak kuasai Selat Malaka? Berani nggak mengenolkan bunga simpanan deposito di bank dengan strategi TINA? There is no other alternative. Kembali ke rupiah digital. Bagaimana pendapat Bosman kali ini? Kalau kita pertanyakan kalau e-rupiah atau digital rupiah kalau nggak pakai Hudsonian MMT dengan printing money, maka rupiah digital cryptocurrency-nya yang akan dilakukan ngimpi untuk Indonesia menjadi berdaulat. Rupiah menang dengan underlying emas, itu lebih real. E-rupiah underlying-nya pakai uang beredar, ya berat bos. Kalian Keynesian gak nyandak emang dengan modern monetary teorinya MMT-nya Hudsonian punya ilmu. Udahlah, jangan dipakai kalau masih pakai ilmu lama. Jangan dipakai kalau masih old mind. SWF adalah ilmu baru. Dipakai cara otak lama. Kemudian e-rupiah digital rupiah, gak pakai printing money, ya gak ada gunanya. Jadi maksudnya apa pakai SWF, pakai rupiah digital kali ini? Biar Bosman dan anak muda pendukung MMT seneng gitu ya? Janganlah begitu. Bukan hanya buat senang-senang saja berpropaganda seperti dikatakan Tesla akan ke Indonesia buat euforia, ternyata kita di prank. Ya lebih baik nggak usah kalau di prank. Kalau bener mau menjalankan, jangan setengah-setengah, namun harus make a difference. Memang harus membuat perbedaan. Pakai underlying-nya jangan uang beredar, tapi printing money berbasis proyek produktif. Pasti rupiah digital menang, Indonesia berdaulat. Ini lebih benar bernegaranya.